dan berikutnya dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ada mars-mars dari pergerakan kita, dan berikutnya sambutan dari ketua penyelenggara dan ditutup dengan doa, berarti dimulainya sebelum dimulainya istimewa, yaitu mendengar sambutan dari Imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab dari Mekah Al-Mukarramah, di mana kita mendengar himbauan-himbauan dan seruan-seruan dengan segala informasi secara teknis yang terjadi di dalam permasalahan Pilpres 2019. Dan setelah itu break untuk coffee break ya. Setelah itu dilanjutkan lagi mendengar paparan dari Husnul Maria dari sisi politik dan dari Kiai Dr. Gus Maksum secara teknis. Alhamdulillah tahap pertama telah berjalan dengan baik dan akan lebih dilengkapi lagi dari Habib Hanif Alatas, yang mana beliau adalah salah satu dari steering committee dan banyak berperan dari sejak awal dirancangnya acara ijtima yang ketiga ini. Tafadhol Habib. Saya tidak banyak menambah. Intinya tadi setelah prosesi pembukaan dan arahan dari Imam Besar, ada pemaparan dari Dr. Husnul Maria ya, Dr. Agus Maksum, intinya menjelaskan apa yang saat ini terjadi di Pilpres 2019 dan Pileg. Berbagai permasalahan baik sebelum, pada hari H dan sesudah, yang menunjukkan bahwasanya Pilpres kali ini yang bermasalah. Tentunya dengan bukti-buktinya yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh narasumber, sehingga di sesi-sesi berikutnya nanti ulama akan membahas sikap apa yang akan diambil. Karena kan kalau gambarannya sudah jelas baru bisa mengambil sikap yang jelas. Kalau tidak ada gambaran yang jelas maka tidak bisa mengambil sikap yang jelas. Saya rasa itu saja ya. Jadi tadi bagaimana dijelaskan kejadian-kejadian yang ada di selama proses Pilpres ini, baik kecurangan, indikasi kecurangan dan sebagainya, untuk menjadi pijakan pengambilan keputusan nantinya. Ya, itu saja. Terima kasih Ustaz Yusuf dan Habib Hanif Alatas. Jadi memang pemaparan itu luar biasa. Oh iya, ya tadi Gus Maksum dari BPN itu luar biasa IT ya. Jadi yang selama ini kita ketahui lewat WA yang berseliweran itu oleh beliau sudah disistematikan dan mengerikan sekali. Ini kalau umat sampai sekarang belum bergerak itu semata-mata karena patuh pada komando ulama. Kalau nurutin sudah sampai ubun-ubun rasanya begitu, betapa dahsyat kecurangan dan sudah berubah menjadi kejahatan. Saya kira kalau ada mau pertanyaan silahkan, nanti Ustaz Yusuf dan Habib Hanif akan memberikan jawaban. Ya, siapa? Kani. Sebentar, saya tulis dulu ya. 2 Ivan dari BBC. 3 ada? Oke, 2 dulu, silakan Ivan. Dan itu ya. Oke, yang berikutnya, Ivan. Ya, saya kira langsung yang pertama sekalian Ustaz Yusuf, tadi pesan HR itu sebetulnya maklumat.
Tapi Ustaz Yusuf silakan sampaikan. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapinya, tapi mungkin jam dulu ya. Jadi begini, apa yang akan menjadi rekomendasi dari ijtima ketiga ini bukan sejak awal sudah kami rekayasa atau kami skenariokan, tidak sama sekali. Apakah nanti akan menindaklanjuti atau menyambut seruan dari Bapak Amin Rais atau tidak, itu pun juga belum kami tentukan. Dalam arti kata, kami mengedepankan konstitusional dan syar'i. Jadi kami menyerahkan dan mengembangkan apa yang diberikan informasi dan usulan dari para habaib dan para alim ulama nantinya di ijtima 3. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman media bisa bersabar sampai nanti selesainya ijtima yang ketiga. Adapun apa yang disampaikan oleh Imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, saya rasa Habib Hanif bisa menjelaskan lebih detail. Yang disampaikan Habib Rizik itu sebetulnya kurang lebih isinya ada di maklumat Mekah. Bisa dilihat di Front TV, channel resmi FPI Front TV. Ada satu video dengan judul Maklumat Mekah, maklumat resmi dari beliau dari Mekah. Itu arahan, ya kurang lebih seperti itu isinya, arahan yang beliau sampaikan di pembukaan ijtima ulama ketiga tadi. Ya, Jadi sedikit saya nambahkan dikit. Jadi tadi setelah adanya maklumat Mekah, nampaknya ada berkembang berita bahwa Habib Rizik menyerukan people power. Saya pikir terlalu dini ya, tapi lebih banyak himbauan dan seruan dari beliau adalah kecurangan-kecurangan yang informasi itu nyampe kepada imam besar kita. Jadi lihatlah kesalahan dan kecurangan-kecurangannya, barulah nantinya apa yang akan diambil langkah selanjutnya. Ya, ada 2 pertanyaan lain, Ustaz. Yang berikutnya adalah temuan-temuan pelanggaran itu akan ditindaklanjuti seperti apa? Ya, itu tadi saya sudah jawab bahwa temuan-temuan dari beberapa pakar tadi yang baru 2 itu nanti akan dibahas secara khusus pada sesi ketiga. Barulah dikeluarkan menjadi sebuah rekomendasi nanti ya. Ya, rekomendasi nyambung pertanyaannya nanti seperti apa dan tujuan pada siapa? Bawaslu, KPU atau siapa? Ya, nanti kita belum tahu karena rekomendasi itu kan kita belum jelas isi rekomendasinya apa, berarti nanti tujuannya pun nantinya baru ditentukan. Baik, cukup? Ya. Bagaimana dengan Joko Edi menyatakan dia menyatakan people power duluan tanpa menunggu Habib. Oh ya, nanti. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Apa nggak kita catat? Yang lain? Nggak ada? Oke. Ustaz Yusuf mau jawab? Jadi permasalahan pengkhianatan kecurangan pilpres ini bukan hanya dialami oleh kita saja, tapi sudah menjadi permasalahan seluruh rakyat seluruh Indonesia. Jadi sah-sah saja kalau ada yang menyatakan ini begini, harus mengambil tindakan begini, mengusulkan itu dan lain sebagainya. Itu di luar apa yang akan atau yang sedang dibahas di dalam ijtima ini. Ya. Saya tambahkan dikit, tadi saya katakan tadi bahwa kecurangan sudah begitu terstruktur, sistematik, masif, dan tambah brutal. Jadi memang semua orang marah. Cuman kebetulan kita di sini umat ulama dengan kepala dingin di bawah arahan Habib Rizik. Nanti kita bicara segala macam apa yang akan kita putuskan. Kalau nurutin udah marah banget dari kemarin sebelum Joko Edi pun kita udah akan maju aja. Ustaz Selamat, Ketua OSI kita, ada mau tambahan, Ustaz? Ada pertanyaan untuk Ustaz Selamat? Nggak ada. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita bisa makan siang dan salat zuhur. Saya Edi Najadi, Ketua Bidang Humas dan Media, mengucapkan terima kasih dan selamat makan dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.